Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Zurbah, dosen dari program studi sumber daya akuatik Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Tekuman. Nah, hari ini saya akan menjelaskan salah satu MK yang dipercayakan kepada saya. Nah, nama MK-nya adalah Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Perairan. Mata kuliah pada semester 6 berbobot 3 SKS. Nah, mata kuliah ini mempelajari tentang sumber daya ekosistem dan kondisi serta faktor-faktor yang menyebabkan degradasi. Kemudian kita bagaimana caranya merehabilitasi dan merestorasi baik itu ekosistem utama yaitu terumbu karang, mangrove dan juga padang lamun. Kemudian ada juga rehabilitasi ekosistem muara, sungai, waduk dan bendungan. Kemudian kemampuan yang diharapkan adalah ada 4 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep rehabilitasi, kemudian mampu mengaplikasikan konsepnya. Yang ketiga, mampu mengevaluasi teknik dan konsepnya. Kemudian yang keempat, mampu mengkreasi dan memberi inovasi pada konsep rehabilitasi. Nah, di sini poin pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dan teori yang diberikan. Kemudian yang kedua, mampu mengaplikasikan konsep teori ke dalam kegiatan di lapangan. Yang ketiga lah mampu mengevaluasi. Jadi mahasiswa mengetahui apakah sudah tepat, perlu diperbaiki atau sudah bagus. Kemudian yang keempat adalah mampu mengkreasikan dan inovasi. Jadi mahasiswa itu sudah bisa improve, bisa memberikan hal yang baru terhadap teori dan materi yang diberikan ketika berada di lapangan. Kemudian bahan kajian pembelajaran yaitu ruang lingkup rehabilitasi, terutama di ekosistem estuaria ya atau pesisir, kemudian degradasi ekosistem, faktor-faktor penyebab degradasi, rehabilitasi dan restorasi dari terumbu karang, mangrove, serta padang lamun, itu merupakan ekosistem utama, serta ekosistem pendukung yaitu muara, sungai, dan waduk. Kemudian bahan ajarnya ada banyak ya. Yang pertama saya mengambil bahan dari IPB, itu buku-buku yang sudah ada dalam RPS yang sudah digunakan pada MK pada MK yang serupa di kampus lain. Dan kemudian saya juga menambahkan dari buku-buku yang telah saya tulis yaitu buku tentang mangrove, buku tentang padang lamun dan buku terumbu karang. Tujuannya agar mahasiswa bisa lebih memahami terkait materi yang diberikan karena bukunya itu berasal dari dosennya sendiri, jadi sudah lebih bisa langsung ditanyakan apabila ada yang belum dipahami. Kemudian metode pembelajarannya ada metode ceramah, metode studi kasus untuk memecahkan bagaimana permasalahan di lapangan dalam bentuk kelompok kecil. Kemudian ada juga saya menyiapkan materi pembelajaran tentang kuliah ini yang pernah saya rekam sebelumnya ketika perkuliahan daring supaya mahasiswa bisa memutar lagi materi-materi itu apabila tidak mengerti di dalam perkuliahan. Kemudian ada juga saya menyiapkan blog saya sendiri yaitu Coastal Library atau perpustakaan pesisir. Di situ ada, kalau di scroll ada tentang buku saya, kemudian ada juga tentang semua mata kuliah yang saya ampu, terutama mata kuliah ini PPT-nya bisa diunduh tanpa membuka terlalu banyak bahan. Jadi dia langsung buka dari WhatsApp-nya sudah saya cantumkan di deskripsi grup sehingga bisa langsung diklik, tidak perlu men-scroll-scroll lagi karena saya sudah memilah per mata kuliah. Jadi mereka bisa membacanya di rumah ketika membutuhkan. Jadi tidak lagi perlu mengambil di kedai fotokopi ataupun saling mengirim di WhatsApp WhatsApp grup sehingga bahan ajarnya akan tenggelam. Tapi kalau di sini langsung masing-masing peserta bisa mengakses. Kemudian yang terpenting adalah adanya WhatsApp group sehingga mahasiswa bisa saling berdiskusi atau tanya jawab kepada dosen di luar jam perkuliahan. Kemudian rincian mata kuliah itu ada 16. Sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama tentang pengertian tujuan, manfaat, dan dasar hukum serta pentingnya rehabilitasi dan restorasi. Di sini menjelaskan bagaimana tentang pentingnya mata kuliah tersebut. Kemudian ada membahas sumber daya, ekosistem, kondisi, dan faktor-faktor yang menyebabkan degradasi. Faktor menyebabkan degradasi dari sumber daya itu sendiri di pertemuan kedua. Kemudian di pertemuan ketiga ada tentang rehabilitasi dan restorasi ekosistem terumbu karang. Jadi sini teknisnya, gimana cara kita rehabilitasi dan restorasi. Kemudian yang keempat adalah monitoring terumbu karang. Di sini kita memantau dan lebih banyak menggunakan rumus data lah. Kita bagaimana cara memonitor, bagaimana cara kita mengetahui kondisi yang telah kita lakukan apakah semakin baik atau tidak ada perubahan. Kemudian berikutnya lah teknik rehabilitasi ekosistem mangrove pertemuan kelima.
Yang keenam adalah monitoringnya. Jadi kita lihat kondisi lapangan apakah sudah benar ataupun perlu ada perubahan. Kemudian yang ketujuh adalah rehabilitasi dan restorasi padang lamun. Kemudian yang ke-8 UTS, kemudian yang 9 adalah rehabilitasi ekosistem muara dan sungai. Nah, sini kita membahas tentang muara, ada ekosistem muara dan ekosistem sungai secara keseluruhan, yang bagaimana apabila ada perlu direhabilitasi kita akan mengajari teknik-tekniknya. Kemudian yang keempat, yang ke-10, rehabilitasi ekosistem danau, waduk, dan bendungan. Di sini juga lebih dispesifikasi untuk danau, waduk, dan bendungan. Kemudian yang pertemuan ke-11 dan 12 itu ada rehabilitasi dan restorasi stok tentang topik utamanya silencing, pemulihan, restocking spesies ekonomis. Nah, di sini membutuhkan 2 pertemuan karena materinya itu sangat detail dan belum ada buku khusus yang membahas itu. Jadi hanya sebatas jurnal ataupun laporan kegiatan. Jadi kita harus menjelaskan secara detail kepada mahasiswa supaya step-stepnya mereka paham ketika di lapangan nanti. Kalau yang mangrove, terumbu karang, dan lamun sudah ada banyak bukunya, jadi mereka bisa membaca lagi di luar pertemuan perkuliahan. Kemudian yang ke-13 dan 14 juga 2 pertemuan di sini karena ada banyak materinya, yaitu rehabilitasi dan restocking spesies ikan langka, ikan endemik. Ikan endemik itu ikan yang ada di suatu daerah khusus. Kemudian membahas ikan juga yang dilindungi, jenis-jenisnya ada penyu, tridacna, trochus, cucumber, crustacea, finfish, dan lain-lain. Nah, di situ juga perlu 2 pertemuan ya, karena materinya banyak. Kemudian yang pertemuan ke-15 yang terakhir, yaitu studi kasus rehabilitasi mangrove dan terumbu karang. Pemilihan studi kasusnya mangrove dan terumbu karang karena mangrove dan terumbu karang itu hampir ada semua di perairan daerah ya. Ibaratnya tuh hampir semua daerah tuh ada mangrove dan terumbu karang. Tapi kalau lamun nggak semua daerah. Begitu juga step-step yang lain itu tidak semua daerah. Tapi kalau di mangrove terumbu karang selain ada di semua daerah dan lebih mudah untuk melakukan parameter ujinya karena parameter ujinya sudah banyak. Kemudian pertemuan ke-16 adalah UAS. Nah, di sini kemudian ada sistem penilaian. Sistem penilaian ada ada 6 jenis ya. Ada kehadiran, kuis, tugas, praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dengan bobot masing-masing dan di total 1%. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan atau memperlihatkan ya video rekaman pembelajaran mata kuliah MK Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Pelayaran pertemuan 11. Di situ membahas tentang bagaimana perkuliahan, kemudian ada studi kasus, kemudian ada mencontohkan bagaimana mendownload materi, kemudian juga ada evaluasi serta penilaian pretest dan posttest apakah mahasiswa sudah mengerti terhadap materi yang diberikan pada hari ini. Oke, mari kita lanjut kepada video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini bagaimana kabarnya? Sehat. Nah, hari ini kita kuliah lagi MK Rehabilitasi Pengembangan Sumber Daya Perairan. Nah, hari ini pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang restocking biota bernilai ekonomis. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar materi kita ini sampai ke ilmu yang kita inginkan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga materi kita nanti bisa sampai ke yang kita inginkan. Oke, untuk merefresh pertemuan hari ini, ada yang masih ingat nggak ya? Kita kemarin itu bahas apa ya? Bahas tentang apa gitu? Ada yang ingat? Pak Rizda ingat? Ada Pak. Untuk pembahasan pertemuan kemarin yaitu rehabilitas biota sungai dan danau. Ya, kemarin kan kita udah bahas tuh sumber daya yang perlu direhabilitasi itu dari danau, dari sungai, dari waduk atau apa. Sekarang di pertemuan kali ini kita ingin membahas biotanya, biota apa saja yang cocok dalam rehabilitasi itu. Nah, sekarang kalau adik-adik lihat di depan, itu kira-kira mereka sedang ngapain ya? Itu mereka membawa plastik, sedang menebar apa tuh di perairan. Ada yang tahu nggak tuh ngapain? Di kehidupan sehari-hari ada pernah lihat nggak? Mungkin itu Pak, suatu kayak benih ikan Pak yang ditaruh dalam satu perairan. Dalam benih ikan. Ya, itu dari Sophia. Ada lagi nggak? Kira-kira tahu nggak tuh ngapain? Pernah lihat nggak sih? Ngapain sih mereka ini ngapain? Ngambil air kan? Atau apa gitu? Selain yang tadi nebar benih, ada yang jawaban lain?
Oke, kalau nggak ada kita coba jelaskan ya. Itu tadi yang dibilang Sofi sudah hampir benar, itu menebar benih. Cuman kan di situ kita pikir kenapa ya mereka nebar benihnya? Kenapa mereka harus tebar benih di situ? Itu pakai dana siapa ataupun apa tujuannya? Nah, makanya di MK ini kita perlu jelaskan apa sih tujuan dari orang-orang tadi menebar benih di perairan. Apakah fungsinya apa? Itu dananya dari siapa? Apa? Dan paling penting itu apa manfaat yang didapat? Sini kita lihat kegiatan itu adalah penebaran benih ikan karena adanya kelangkaan ikan itu sendiri di lautan. Ibaratnya kalau misalkan suatu perairan ikannya sudah mau habis, apakah kita mengandalkan reproduksi secara biasa ya? Karena kalau reproduksi biasa prosesnya lama, karena nanti ada pemijahan, penetasan dari larva sampai dewasa itu butuh lama. Sementara masyarakat itu butuh cepat ikan tuh, nggak mau dia itu pemijahan lama, jadi dia akan menebar langsung di lapangan. Yang tebar tadi itulah seperti yang digambar tadi. Di situ tujuan utama adalah supaya adanya keseimbangan perairan dan stoknya itu selalu ada. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan lagi, salah satu upaya yang ingin dilakukan oleh pemerintah itu dia melalui restocking tadi. Restocking itu nggak mesti secara individu, bisa berkelompok. Karena intinya itu kita akan memberikan benih baru ke sana. Ini sebagai tambahan ya untuk para mahasiswa supaya kita bisa mengoptimalkan budidaya ini. Kalian kan lihat nih, benih ikan ini kan nggak mungkin dia dapat sendiri secara gratis atau apa, pasti dia lupa ya. Di sini perlunya sinergi antara akademisi dan dinas. Kayak di saya pernah dulu di Biren ya, di Biren itu ada UPT Balai Benih. Kalau di sini mungkin di Aceh Barat nggak ada, adanya itu di Naga Raya. Jadi kita menyurati pihak tersebut, baik itu melalui jurusan atau HMJ. Kita meminta benih ikan disediakan. Cuman benih itu nggak akan langsung ada tersedia di lapangan. Kita tuh harus pesan dulu, setelah ada benihnya baru kita tebar lagi ke situ. Kira-kira mungkin nggak ini ya dilakukan oleh HMJ atau apa? Mungkin nggak ya? Karena simpel sih mungkin ya. Jadi kalian tuh nanti yang HMJ ini pengurusnya, kalian nanti pesan benihnya ke Nagan, kalian lihat dulu kriterianya seperti yang saya jelaskan nanti, perairannya seperti apa. Di situ juga orang masyarakat itu budidayanya ikan apa aja gitu. Nah, jadi kan biar nggak salah pesan benih, karena kalau salah pesan benih itu nggak cocok dan bisa mengakibatkan kematian atau apa. Oke, ada sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak? Silakan. Ya, gimana? Bagaimana cara agar ikan itu tetap hidup, Pak? Oh, ini ada pertanyaan yang paling mendasar. Kayak saya contoh itu kalau di darat, misalkan kita kucing atau sapi udah mulai habis di daerah kita ini, kita bisa pesan sapi atau kucing tetap masih ada. Kalau kita tebar 1000, masih ada sapinya 1000. Tebar kucing masih ada kucing. Tapi kalau ikan kan dia kecil ya, bisa dimangsa, bisa diambil. Jadi pertanyaan di mana nggak terlalu ada. Jadi kita tentukan dulu tempatnya. Tempatnya itu aman dari misalkan yang orang mancing lah, orang ngambil apa, karena di situ harus diedukasi, jangan diambil pada saat masih kecil, tunggu besar dulu. Ibaratnya kita nebar benih, kita ambil pas udah gedenya, itu kan faktor utama pada saat benih. Tapi yang faktor kedua adalah bagaimana caranya ikan itu tidak dimangsa predator. Kalian lihat lagi, di sini ada nggak predatornya? Kalau ikan nila ada tebar, ikan gabus, ikan lele itu predator. Kita harus cari yang kawasan itu jauh dari predator. Makanya kalau yang nebar di video tadi itu kan dari dinas, dari masyarakat, biasanya nggak sendiri dia butuh kolaborasi. Mungkin dari swadaya, mungkin dari PT, mohon maaf ya, ada PT Tambang tempat kita atau PT PLTU, dia bisa nyumbang dana, tapi menentukan ikan apa yang cocok itu dari kalian. Oh Pak, cocoknya ikan ini, oh yang ini, jangan yang ini Pak, nanti dimangsa. Ataupun kalau untuk penggerak masyarakat kita butuh bantuan dari dinas, kita ajak kolaborasi antar dinas atau Pemda, makanya kita butuh kerjasama atau apa. Itu kurang lebih. Ada tanya lagi nggak? Pak, bagaimana penentuan lokasi yang baik? Ya, kemudian penentuan lokasi yang baik itu kalau kita lihat kan, ya semua ikan ya kita tebar ya juga hidup. Padahal dia nggak tentu begitu. Sementara kan kita udah tahu ikan A parameter hidupnya adalah suhu berapa, airnya deras atau enggak, airnya keruh atau enggak, pH-nya berapa. Jadi kita uji dulu. Misalnya kita mau tebar ikan nila, kita baca literatur.
ikan nila ini cocok hidup di daerah seperti apa. Kalian bawa alat lab, kalian ukur, oh cukupnya segini. Kemudian yang ikan ini di perairan ini cocok apa enggak. Jadi kita tuh ke lapangan, kita survei dulu, kita survei kualitas airnya, habis itu arusnya atau apa. Jadi kita udah punya hasil dari lapangan, baru kita bisa rekomendasi benih apa yang cocok untuk diterapkan. Nah sekarang saya mau buat kelompok itu tentang bagaimana kalian menentukan jenis ikan apa yang hidup di air laut, air tawar, sama air payau. Jadi ini saya akan bikin kalian 3 kelompok, nih kalian tinggal bilang di di ikan ini, di perairan ini jenis ikan apa, di perairan jenis ikan apa, di perairan itu jenis ikan apa. Jadi kalian nanti setelah buat kelompok, kalian buka HP masing-masing, kalian buka browsing tuh jurnal atau YouTube yang merekomendasikan kegiatan serupa di daerah lain supaya kita bisa terapkan di Aceh Barat. Oke lah, sekarang kita buat kelompok ya. Oke adik-adik, udah selesai belum diskusinya? Sudah. Sekarang kita coba tanya ya. Di sini untuk kelompok apa tadi sini? Air payau. Nah, air payau apa ya? Kesimpulannya ikan yang cocok untuk kita restocking. Kepiting, Pak. Kenapa kepiting? Karena berekonomis tinggi. Ya, kepiting itu apa ya? Kita tahu di pasarannya harga jualnya kan mahal, tinggi. Makanya cocok di restocking. Dia di restocking itu kepiting udah bertelur, kemudian ditangkarkan ataupun dipisahkan dulu di tempat sampai dia menetas, anakannya nanti baru dipelihara, baru diubah. Berikutnya kelompok ini kelompok ikan apa tadi? Kelompok air tawar, Pak. Air tawar ikan apa cocok ya? Menurut kami, Pak, ikan lele sama ikan nila, Pak. Kenapa ikan lele sama ikan nila? Karena bernapas. Karena ikan lele memiliki alat bantu pernapasan lain, Pak. Iya. Di algoresken. Iya betul. Nah kalian kan tahu, saya pernah jelasin kemarin itu ikan lele itu kalau kita belah itu ada seperti bunga karang, dia tuh alat napas tambahan. Makanya dibilang ikan lele ini di pasar kenapa masih hidup? Saya ikan mati kan itu karena algoresken. Jadi dia cocok kalau kita restocking. Ibaratnya kita nebar benih, kita nggak akan malu depan orang, nggak akan mati kayaknya. Sempat lah dia bertahan itu agak lama, tapi bukan agak lama sih, biasanya hidup, agak jarang keluar matinya. Tapi kalau yang ikan nila tadi, dia cepat berkembang biaknya begitu musim hujan atau apa, bakal berkembang biak sendiri lebih cepat, lebih bisa kita tebar 1000 setahun mungkin kalau hitung bisa lebih banyak lah itu. Di sini kelompok apa tadi sini? Ikan air laut ya? Ya Pak. Ikan laut, ikan apa yang cocok ikannya? Ikan kerapu Pak. Kerapu, kenapa kerapu? Karena memiliki daya jelajah dan daya hidupnya tinggi Pak. Ya, itu dia. Di situ kita banyak tuh jenis air laut yang mungkin diterapkan di daerah kita tuh kerapu, karena di daerah kita ada beberapa tuh keramba jaring apung isinya kerapu. Begitu kita lepaskan ke daratan, ke lautan, dia bakal jauh perginya. Jadi kan tersebar ke semua daerah, akhirnya bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak dan daya hidup dan daya tahannya juga tinggi tadi. Iya. Tadi kalian kan sudah buat kelompok ya untuk membahas ikan apa aja yang cocok di restocking di 3 jenis perairan. Nah sekarang saya ingin mengukur kemampuan kalian, karena di setiap MK itu kita harus mengetahui bahwasanya pengetahuan mahasiswa itu di awal seperti apa, dan setelah dikasih materi, setelah buat kelompok, kita kan ukurannya itu udah tertulis. Saya dengar lisan kan mungkin ya kayak dari beberapa orang menjelaskan, tapi lebih kuat lagi itu setelah adanya uji tes. Makanya saya mempersiapkan berbagai pertanyaan dasar yang merangkum pertemuan hari ini. Ini jangan kalian anggap soal yang berat, karena ini hanya pertanyaan dasar untuk mengukur materi yang sudah saya sampaikan tadi sekitar 25 slide. Mungkin saya akan menguji sedikit di sini. Memang bukan seperti ujian besar, tapi ini untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi, dan akan saya masukkan ke dalam faktor penilaian. Karena penilaian itu ada beberapa jenis. Pertama dari disiplin, bahwasanya kalian tidak terlambat, saya lihat juga kalian sudah bagus. Kemudian tata cara berpakaian, saya lihat juga masih bagus semua pakai kemeja. Assalamualaikum warahmatullahi Yang teknis itu wabarakatuh. adalah kuis. Kenalkan, nama saya Nabil Zurba, dosen dan ada dari program pengukuran studi sumber daya harian. Fakultas Pengukuran harian itu kalian jangan anggap ini Hukuman. tidak Nah, hari ini saya akan menjelaskan Saya salah akan satu membaca MK yang dipercayakan materi, kepada saya. Lihat jawabannya. MK-nya adalah itu menjadi feedback bagi saya. rehabilitasi dan pengembangan Apakah sumber capaian pembelajaran itu sudah tercapai atau belum, sejauh mana kalian mengetahui materi yang disampaikan. Sudah siap untuk uji tes ini kalian? Siap. Oke, kita uji dulu ya hari ini.
Oke, adik-adik, saya kan ada buat materi nih. Materi itu sudah saya masukkan ke blog saya, kemudian saya taruh di Google Drive. Itu cara aksesnya. Kalian bisa buka di HP kalian, karena kan HP sekarang semua sudah Android ya. Jadi saya mau mengupayakan materi itu gimana caranya materi itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dengan cara tidak membebani kapasitas HP-nya. Jadi begitu dia membaca itu, dia membaca sesuai dengan kuotanya aja. Dia tidak perlu mendownload, karena kalau mendownload PPT saya kan banyak gambar besar, akan mengurangi kinerja HP. Jadi kalian itu cukup membuka dan membaca aja di saat kalian perlu. Jadi kalau kalian itu lagi di kantin, mungkin lagi nunggu kawan, nunggu sebutan, atau apa, kalian bisa baca-baca materi. Jadi materi itu tidak harus kalian print di fotokopi atau apa. Kalian bisa membacanya tuh kapan aja kalian mau, terutama misalkan lagi nggak ada kegiatan atau apa, kita bisa baca. Oke, saya akan contohkan mungkin di HP kalian seperti apa. Kita akan minta tolong kepada Mary untuk menunjukkan bahwasanya materi itu sudah ada. Ini tampilan blog saya. Coba Mary ke atas lagi scroll, itu tampilan blog ya. Ada Coastal Library, itu artinya perpustakaan pesisir. Di sini ada beberapa materi itu. Sekarang kita akan masuk ke materi MK rehabilitasi itu. Coba dibuka. Nah, kalian klik itu ya. Nah, di situ ada tulisan lagi bahan MK rehabilitasi 1-16. Saya sudah menyediakan materi 1-16. Kalau dibuka di Google Drive seperti ini, berbasis Drive. Saya buat formatnya PDF supaya bisa dibuka di semua device. Karena kalau kita buat PowerPoint atau apa, kita harus download lagi WPS Office. Tapi kalau dia dalam bentuk PDF, semua pasti bisa. Itu dia materinya. Coba buka tadi yang materi PT 11 ada. Ada semua itu. Itu 9. Buka 11 coba. Kita membuktikan bahwasanya ini tidak perlu diunduh. Kalian jadi nggak usah takut HP kalian jadi lemot atau apa. Di sini udah bisa langsung. Pikir ada yang lain bisa tuh mencontohkan itu atau membukanya di rumah? Bisa. Nggak mengubah lah. Cuman ini kalau prosesnya tuh butuh waktu ya, internet atau apa dia sedikit butuh waktu. Oke deh materi ini. Oke, materi hari ini kan sudah selesai. Saya ingin mereview ulang sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Karena kan tujuan utama kita kuliah bukan hanya kita mendengar materi saya sampaikan, tapi materi itu bisa diserap oleh mahasiswa dan diterapkan oleh mahasiswa itu nanti di kegiatan kampusnya atau kegiatan masyarakat. Nah, saya mau nanya nih, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini nggak? Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Oh, boleh Citra. Apa kesimpulan materi hari ini yang kamu tangkap? Jadi kesimpulannya dari materi hari ini tentang rehabilitasi ikan kan. Jadi di situ dijelaskan kalau misalnya tujuan dari adanya rehabilitasi ikan ini, tujuannya untuk agar beberapa ikan yang akan direhabilitasi ini tidak akan punah. Kalau kita mengandalkan dari sistem reproduksi yang dihasilkan dari ikan itu sendiri, otomatis tidak akan terpenuhi dengan cepat. Jadi dengan adanya rehabilitasi ini, ikan-ikan yang hampir punah itu tidak akan punah. Maksudnya kayak nggak bakal punah secara cepat gitu. Itu bakalan ada dalam waktu jangka yang panjang. Ya, benar sekali. Beri applause kepada Citra. Nah, itu dia tadi. Saya mau mereview lagi yang Citra bilang. Itu intinya gimana caranya kayak kalau di pertanian itu ketahanan pangan atau di kemarin KKN kebangsaan ada namanya rumah betang atau apa. Kalau sekarang delegasi kita bisa berkesempatan ikut KKN kebangsaan di Kalimantan Barat itu Kak Nurul Farija angkatan 2019. Nanti mungkin kalian bisa mencari prestasi itu untuk mendapatkan sertifikat prestasi untuk ikut seleksi KKN kebangsaan yang kebetulan saya juga kemarin terlibat sebagai panitianya. Gimana caranya kalian itu bisa kesempatan keluar daerah dan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita berikan. Contohnya kayak ilmu rehabilitasi tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin nanti Citra kalau ada kesempatan ikut ke luar daerah bisa jelaskan masyarakat itu cara restoking atau apa. Karena kita kalau daerah kita sudah kita jelasin, di daerah lain perlu ada edukasi lagi apa tujuan dari rehabilitasi tadi itu. Sekarang kita tanya lagi ya, ada lagi nggak yang menambahin materi yang sudah kita dapat pada hari ini? Kenapa? Oh, gimana? Jadi yang saya dapat Pak, ada 3 jenis ikan yang bisa
restocking di 3 perairan. Ya, apa aja? Di laut itu ikan kerapu, dan di air payau di kepiting Pak, dan air tawar itu ikan lele Pak. Ya, beri plus kepada Imanda karena Imanda sudah mampu menjelaskan ikan-ikan apa yang cocok untuk dibudidayakan di daerah kita. Tadi kan kita ada bikin kelompok tuh, karena kan ikan yang air laut bisa aja Imanda bilang tuna. Nah, langsung kalau kenapa nggak ambil tuna? Tuna susah karena tuna itu dia hidupnya di apa ya, di perairan demersal di bawah atau apa, jadi dia sulit untuk mengetahui gimana cara pemijahannya di kolong-kolong perairan. Tapi kalau tadi kerapu atau kakap kita bisa buat kajiannya karena dia memang ikannya meretap. Tapi kalau tongkol atau kakap atau tuna tadi dia harus selalu bergerak. Kalau keramba kan mengunci dia, jadi dia nggak akan optimal pertumbuhannya. Jadi kita butuh ikan-ikan yang memang posisinya kayak terkurung bisa di keramba. Tadi kalau yang Imanda bilang kepiting itu lebih mudah kita menangkapnya. Kita pasang bubu maghrib, malamnya besok atau subuhnya udah dapat kalau kepitingnya. Kita lihat kalau ada telurnya kita budidaya sebentar, dibuat KJA situ, bukan KJA sih, kayak tancapan hapa itu udah mengijah tuh banyak, baru kita sebarkan lagi. Kemudian kalau yang tadi tawar tadi ada ikan patin atau lele, ya sudah jelas karena adalah nafas tambahan dan dia lebih tahan untuk hidupnya pada saat restocking nanti. Bahwasanya biar dia tetap lama. Konsepnya tuh tujuannya biar kita meregeneralisir yang udah mau punah, jadi dia tetap ada. Oke adik-adik, itu materi yang kita terima hari ini, sudah direview oleh beberapa mahasiswa. Harapan saya kan kawan yang lain juga bisa menangkap materi yang saya berikan, kalian bisa menjelaskan lagi kepada masyarakat atau kepada yang membutuhkan agar materi ini bermanfaat. Dan saya juga mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata tadi atau ada perlakuan yang kurang menyenangkan, karena itu tidak saya sengajai. Maksud saya hanya untuk mengajari kalian, walaupun saya mungkin keras atau tidak sopan, tapi tujuan saya adalah untuk menyebarkan ilmu yang sudah tertuang dalam TPS agar kalian sampai ke materinya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.